Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Afiatun Nur Hidayah, NIM A210-1875. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Ulang Produk Skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Latar belakang. Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat seperti sekarang ini, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan dituntut menerapkan standar produk. Hal ini dapat terjadi untuk menentukan keberhasilan suatu produk dapat menembus pasar atau tidak. Persoalan lain yang muncul adalah apabila produk yang dihasilkan sama dengan produk perusahaan lain, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan. Salah satu industri yang sekarang ini berkembang pesat adalah produk kecantikan. Produk kecantikan atau kosmetik termasuk dalam produk perawatan diri yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. Salah satu produk kecantikan yang sedang viral yaitu MS Glow. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sertifikat BPOM, juga sertifikat halal sudah diberikan kepada MS Glow selaku merek yang mengeluarkan produk skincare atau kosmetik yang sudah teruji secara klinis, sehingga produk tersebut aman untuk diedarkan secara resmi dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Saat ini MS Glow telah berkembang menjadi skincare, body care, dan kosmetik. MS Glow memiliki beberapa member resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. MS Glow sudah memiliki beberapa cabang klinik yang tersebar di kota besar di Indonesia. Hal ini demi menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Klinik MS Glow menghadirkan berbagai solusi perawatan tubuh dan wajah. Produk skincare MS Glow diproduksi oleh PT Kosmetika Cantika Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala. Awalnya Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala mendirikan MS Glow dengan moto Brand Magic for Skin, sehingga memberikan produk yang membantu kulit tampak lebih cerah dan produk terbaik di Indonesia. Produk MS Glow pertama kali dijual melalui marketplace secara online. Semakin berjalannya waktu, MS Glow memperoleh kepercayaan dari para customernya. Kemudian MS Glow dikembangkan supaya menjadi lebih baik. Saat ini MS Glow tercatat sudah lebih dari 60.000 orang yang bergabung menjadi seller. MS Glow selain tersebar di Indonesia juga tersebar di luar negeri, yakni Malaysia, Jepang, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Arab. Target pasar MS Glow dulunya adalah remaja yang berusia 17 tahun ke atas tanpa terkecuali ibu hamil dan menyusui. Pertama kali MS Glow mendirikan estetik klinik di Denpasar, Bali. Klinik MS Glow menyediakan perawatan wajah dan tubuh yaitu laser, meso, skin rejuvenation, face shape, microdermabrasi, beauty transformation, dan lainnya. Semua perawatan tersebut ditangani langsung oleh dokter yang bergerak sesuai bidang tersebut. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui adakah pengaruh citra merek, persepsi harga, kualitas produk terhadap minat beli ulang skincare yang sedang viral ini yaitu MS Glow. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Yang keempat, di antara citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk, manakah yang paling dominan mempengaruhi produk skincare MS Glow? Tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Yang kedua untuk menguji pengaruh persepsi harga terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta.
Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Yang keempat, mengetahui pengaruh di antara citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk. Manakah yang paling dominan mempengaruhi produk skincare MS Glow? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada mahasiswa dan dapat memberikan masukan kepada perusahaan terkait pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesempatan untuk menggunakan ilmu yang dimiliki penulis selama di bangku perkuliahan. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap minat beli ulang skincare MS Glow, sehingga dapat dijadikan acuan guna meningkatkan laba dan menetapkan strategi pemasaran. Yang ketiga, bagi pihak lain, bisa dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama atau variabel lain maupun variabel yang berkaitan. Tinjauan pustaka, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Linasya Winda dan Dr. Jati Waskito. Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh persepsi harga, persepsi kualitas, dan persepsi produk resiko terhadap minat beli konsumen produk skincare MS Glow di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga, persepsi kualitas, dan persepsi resiko berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat beli produk MS Glow di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Keterkaitan relevansi dengan penelitian ini yaitu variabel X, persepsi harga dan kualitas, sedangkan variabel Y, minat beli terhadap produk skincare MS Glow. Metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, penelitian Ulfatun Hasanah dan Eko Giartiningrum tahun 2021. Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh brand image, kualitas produk, dan endorsement selebriti Instagram terhadap minat beli konsumen pada produk skincare MS Glow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Sedangkan endorsement selebriti di Instagram secara signifikan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Metode yang digunakan metode survei dengan teknik analisis data regresi linear berganda. Keterkaitan relevansi dengan penelitian ini yaitu variabel X, citra merek dan kualitas produk, variabel Y, minat beli terhadap produk skincare MS Glow. Yang ketiga, penelitian Anisya Bunga Pratiwi dan Mahmud Mahmud tahun 2021. Dalam penelitiannya berjudul Membangun Keputusan dan Minat Beli Ulang Produk Scarlett Whitening melalui Harga, Celebrity Endorses, dan Citra Merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Celebrity Endorses dan citra merek dapat mempengaruhi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga, Celebrity Endorses, citra merek, dan keputusan pembelian juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda, uji instrumen, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Keterkaitan relevansi dengan penelitian ini yaitu variabel Y, minat beli ulang, sedangkan variabel X, harga, dan citra merek. Yang keempat, penelitian Dwi Tanti Mega tahun 2021. Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Islamic Endorsement dan Brand Credibility terhadap minat beli produk MS Glow Kudus di media sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic endorsement dan brand shareability berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. Penelitian Kwitanti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian lapangan field research. Keterkaitan relevansi dengan penelitian ini yaitu variabel Y, minat beli, produk yang digunakan sama yakni MS Glow, dan pendekatan yang digunakan sama dengan penelitian ini yaitu kuantitatif. Kajian teori menurut Hart, Norman, dan Stapleton 2005-24. Citra merek merupakan suatu kesan yang diperoleh dari sebuah merek yang berada di pasarannya. Seringkali citra dari sebuah merek dikaitkan dengan gambaran abstrak mengenai suatu produk. Citra yang seperti ini adalah hasil dari tindakan pemasaran yang sudah direncanakan atau semata-mata hasil dari interaksi dan persepsi pasar. Menurut Delianto Oentoro tahun 2012, harga yaitu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang dapat diperoleh dari suatu barang atau jasa untuk seseorang ataupun kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Menurut Kotler dan Armstrong 2012-283, kualitas produk merupakan sebuah produk yang mempunyai kemampuan dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, ketepatan, reliabilitas, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk. Selain itu juga atribut produk lainnya. Menurut Gunarso tahun 2005, minat merupakan sesuatu yang pribadi dan mempunyai hubungan dengan sikap. Seseorang yang berminat dengan suatu objek akan mempunyai dorongan atau kekuatan untuk melakukan serangkaian tingkah laku guna mendekati dan mendapatkan objek tersebut. Kerangka berpikir yaitu citra merek sebagai X1, persepsi harga sebagai X2, kualitas produk sebagai X3, dan minat beli ulang variabel Y. Hipotesis H1, terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. H2, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi harga terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas produk terhadap minat beli ulang produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. H4, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap citra merek, persepsi harga, dan kualitas produk skincare MS Glow di Universitas Aisyah Surakarta. Metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tempat dan waktu penelitian. Pelaksanaan tempat penelitian ini yaitu di Universitas Aisyah Surakarta. Waktu untuk penyusunan penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2022 hingga penelitian selesai. Populasi sampel sampling. Populasi karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu yang membeli barang menggunakan MS Glow. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, minimal berusia 17 tahun dan berada di Universitas Aisyah Surakarta. Populasi dalam penelitian tidak terdata karena bersifat konsumtif, yang mana pembeli bisa membeli berulang-ulang. Sampel dalam penelitian ini populasi tidak diketahui, sehingga menentukan sampel menggunakan N sama dengan Z kuadrat per 4 mu kuadrat, yang dimana N sebagai jumlah sampel, Z tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada 5% atau derajat keyakinan 95%, maka Z sama dengan 1,96. Mu margin PF error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ditentukan 10%.
maka dapat dihitung N sama dengan Z kuadrat per 4 mu kuadrat. N sama dengan 1,96 kuadrat per 4 kali 0,1 kuadrat. N sama dengan 96,4. Maka diperlukan 96,4 atau dibulatkan menjadi 96 responden. Sampling. Kriteria sampling yang pertama konsumen MS Glow. Yang kedua laki-laki atau wanita berusia minimal 17 tahun. Yang ketiga berkuliah di Universitas Aisyah Surakarta. Yang keempat pemakaian produk MS Glow minimal sekali. Definisi operasional variabel penelitian. Variabel bebas atau independen. Yang pertama citra merek. Citra merek merupakan apa yang konsumen dapat pikirkan atau rasakan ketika mendengar atau melihat nama dari merek suatu produk, atau pada intinya apa yang telah konsumen pelajari tentang merek tersebut. Sudirman 2019 5 menyatakan ada 3 hal yang dapat menjadi indikator citra merek. Yang pertama yaitu citra perusahaan, yang kedua citra pemakai, yang ketiga citra produk. Yang kedua yaitu persepsi harga. Menurut Fandi Ciptono tahun 2014, harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan. Biaya pengeluaran terbentuk dari produk, distribusi, dan promosi. Menurut Kotler tahun 2008.2345, ada beberapa hal yang menjadi indikator persepsi harga, yaitu yang pertama keterjangkauan harga produk, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitasnya, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaatnya. Yang ketiga kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller tahun 2019.2143, kualitas merupakan totalitas dari karakteristik dan fitur produk atau jasa yang tergantung terhadap kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun tersirat. Eta, Mamang, dan Sophia tahun 2012 menyatakan kualitas produk dapat diukur dengan beberapa indikator. Yang pertama kinerja, kedua keandalan, ketiga fitur, keempat keawetan, kelima konsistensi, keenam desain. Variabel terikat atau dependen. Yang pertama minat beli ulang. Menurut Peter dan Olsen tahun 2002, pembelian ulang adalah tindakan membeli yang dilakukan lebih dari sekali. Hal ini dapat terjadi karena konsumen menerima kepuasan tersendiri akan layanannya. Ferdinand tahun 2014.28 menyatakan beberapa indikator minat beli ulang. Yang pertama minat transaksional, yang kedua minat referensial, yang ketiga minat preferensial, yang keempat minat eksploratif. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama angket atau kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2017, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang kedua yaitu dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2017, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengujian angket. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dalam penelitian ini antara lain melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
Uji analisis data. Dalam pengujian analisis data menggunakan uji yang pertama regresi linear berganda, kedua uji T atau parsial, ketiga uji F, keempat uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang kelima sumbangan relatif atau SR dan sumbangan efektif atau SE. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.